para jamaah rahimakumullah. Pangapunten kawula pun tigang dinten niki rada meriang. Wawa enjing kula priksa nyuwun tulung teng dokter supados mangke sonten pun sehat. Alhamdulillah diparingi vitamin akhirnya sore pun sehat. Dalu niki saged sowan wonten ngarsa panjenengan sami sesarengan kalian Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin. Mugi-mugi kita sedaya diparingi barokah, diparingi manfaat, diparingi sehat sedaya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, perkenankanlah saya menerangkan tentang sejarah peringatan Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awit saking zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai dumugi teng Tersono, sampai dumugi dalu menika teng marga sono. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, peringatan napa Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika kita sampun ngertos bahwa isinya adalah pujian-pujian kita datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tradisi memuji terhadap Kanjeng Nabi Muhammad niki pun wonten awit zaman Kanjeng Nabi tasih gesang. Wonten setunggalipun sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang Kanjeng Nabi sangat remen dateng piyambakipun, sampai sahabat siji niki nak kapan muji dateng Kanjeng Nabi dengan cara syair-syair yang sangat indah, beliau Kanjeng Nabi menghadiahi surban. Sinten sahabat niki monggo dicatet, sebab niki jarang diterangake. Sahabat ini namanya adalah sahabat Ka'ab bin Zuhair. Sahabat Ka'ab bin Zuhair. Sahabat Ka'ab bin Zuhair niki tadinya adalah orang kafir Quraisy. Sebelum piyambakipun masuk Islam, Masya Allah, teng pundi-pundi kapan wonten Kanjeng Nabi Muhammad dakwah, beliau niki mesti ndamel syair untuk maidu Kanjeng Nabi, untuk mengolok-olok Kanjeng Nabi. Maka satu saat para bapak ibu Ka'ab bin Zuhair menerima hidayah saking Gusti Allah, akhirnya sahabat Ka'ab bin Zuhair masuk Islam dan menjadi salah satu tukang punggung untuk melawan syair-syair dari orang-orang kafir Quraisy. Maka tradisi memuji terhadap Rasul seperti yang sudah kita lakukan bersama beliau Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin dari awal sampai nembe kemawon, ini sudah berlangsung sejak 1449 tahun yang lalu. Penjaga gawangnya adalah sahabat Ka'ab bin Zuhair. Akhiripun tradisi puji-pujian terhadap Kanjeng Nabi Muhammad menjadi turun-temurun. Sak sampunipun kekhalifahan Khulafaur Rasyidin selesai, kira-kira sekitar 29 tahun, dilanjutkan oleh kekhalifahan Bani Umayyah sekitar 89 tahun, dilanjutkan oleh kekhalifahan Bani Abbasiyah sekitar 789 tahun, dilanjutkan lagi kekhalifahan Turki Utsmani
sampai kemudian Turki Utsmani niki betul-betul tutup usia pada tahun 1924 Masehi. Tradisi memuji terhadap Rasul niki terus menerus turun menurun. Yang membesarkan pertama kali, yang memerintahkan orang-orang Madinah, yang memerintahkan orang-orang Mekah untuk mengadakan maulid, membacakan sejarah tentang Kanjeng Nabi Muhammad adalah istri dari Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi, yaitu khalifah yang ketiga dari Khalifah Bani Abbasiyah. Nama istrinya adalah Khaizuron. Rada angel. Benten nak tiang margosono menika arane Turmini, Tukiyem dan lain sebagainya. Mergo niki para bapak ibu abad ke-7 Masehi arane Khaizuron. Khaizuron ini adalah perempuan yang istimewa. Di dalam catatan kitabnya Nuruddin Al-Itr, yakni kitab Wafail Wafa bi Akhbaril Mustafa, perempuan yang bernama Khaizuron menika adalah merupakan pemerhati sejarah, sehingga bahkan rumah Rasulullah, makam daripada Sayyidatina Khadijah, makam daripada Sayyidatina Aisyah niki dirawat dengan baik oleh Khaizuron, istri daripada Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi, khalifah yang ketiga dari kekhalifahan Bani Abbasiyah. Maka beliau niki memerintahkan kepada kedua putranya, keleresan kedua putranya menjadi khalifah. Yang pertama adalah Khalifah Al-Hadi Al-Abbasi, yang kedua adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid. Nah, awake dhewe nak Harun Ar-Rasyid niki sering mireng, mung boten ngertos anake sapa, keturunane sapa, apa anake raja, apa anake wong biasa. Harun Ar-Rasyid adalah khalifah dari Bani Abbasiyah, ibunya namanya Khaizuron. Maka ketika ibu daripada dua khalifah ini berkunjung ke Madinah, berkunjung ke Mekah, karena pada waktu itu pemerintahan Bani Abbasiyah ini ada di Baghdad. Pemerintahan Bani Abbasiyah dari Bani Abbasiyah pertama, kedua, ketiga semua ada di Baghdad. Lajeng sak mangke sak sampunipun Khalifah Harun Ar-Rasyid pindah teng Mesir. Selama beliau berada pemerintahannya di Baghdad, ketika beliau niku teng Madinah, ketika beliau berkunjung ke Mekah, beliau mengatakan, ayo penduduk Madinah, adakan maulid, ceritakan tentang nabimu, puji nabimu. Ketika berangkat ke Mekah, ayo puji nabimu, terangkan tentang sejarah nabimu. Niki adalah Khaizuron. Niki dicatat Bapak Ibu hadirin wal hadirat, longkon niki sing nerangke saestu. Kula mikir 3 dina kok. Hadirin wal hadirat para rawuh ingkang kawula mulyakaken, maka kemudian tradisi maulid membicarakan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus diadakan. Sampai kemudian lah niki untuk sanggahan teng YouTube niku kathah. Teng YouTube niku kathah yang menjelaskan bahwa maulid adalah tradisi dari dinasti Fatimiyah yang berdiri sekitar abad ke-9. Padahal mboten. Khaizuron sing kula critakake wau dari Bani Abbasiyah itu sudah ada sebelum dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah niku abad ke-9, Khaizuron abad ke-7. Berarti selisih pinten tahun? 700, 800, 900, hampir 300 tahun. Teng YouTube niku kathah yang menjelaskan bahwa maulid adalah tradisinya orang-orang dinasti Fatimiyah, di mana dinasti Fatimiyah ini mazhabnya, manhajnya adalah Syiah. Sehingga nak kapan awak dewe tradisi maulid diarani tradisinya Syiah, maka awak dewe wong NU niki dianggap meh podo karo
Syiah. Tidak, salah itu teorinya salah. Mocone kurang jeru, cara ngopi ngopine kurang kental. Dolane kurang adoh nak cara Gus Miftah. Ndak, 200 tahun sebelum berdiri dinasti Fatimiyah, maulid sudah digaungkan oleh perempuan namanya Khaizurat. Pun bahkan para bapak ibu ngapunten, ada orang yang berceramah bahwa maulid itu pertama kali disampaikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi ini sekitar abad ke-12. Niki kurang pas malih niki. Bukan Salahuddin Al-Ayyubi yang membesarkan. Yang membesarkan sampai nyembelih 5.000 kambing dan 10.000 ayam. Niki ndalu niki kira-kira nyembelih ayam pinten niki? Antos 10.000 napa mboten niki? Ada seorang sultan dari Irbil di tanah utara Irak, para bapak ibu. Namanya Sultan Muzaffaruddin Al-Kukburi, abad ke-12, ipar daripada Salahuddin Al-Ayyubi. Lah niki sing gedheke maulid. Kalau yang memprakarsai maulid adalah Khaizuran, yang membesarkan adalah Sultan Muzaffaruddin Al-Kukburi, abad ke-12, para rawuh hadirin wal hadirat. Niki karena menjadi tradisi. Jadi kapan wonten tiyang sing nganggep bahwa tradisi maulid adalah tradisi dinasti Fatimiyah, dinasti Fatimiyah ini berdiri pada abad ke-9 Masehi, salah teori itu. Yang benar adalah yang memprakarsai maulid sudah ada 300 tahun sebelum dinasti Fatimiyah, namanya perempuan Khaizuran, istri daripada Khalifah Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi. Sampai kemudian pada abad ke-12 digedhek ke sisa. Nyembelih 5.000 wedhus, 5.000 kambing. Bahkan kula mireng teng kitab, maca teng kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti, nyembelih jaran niku sampai 1.000 kuda. Ada 1.000 kuda yang disembelih, 10.000 ayam yang disembelih, dan mungkin jajanan-jajanan niku lebih dari sekian ribu jajan untuk membesarkan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tradisi niku terus sampai kepada kekhalifahan Turki Utsmani, sampai kemudian masuk ke Nusantara. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam masuk teng Nusantara niku menurut beberapa penelitian pun wonten awit zaman tahun abad ke-7 Masehi. Bahkan wonten yang mengatakan 100 tahun setelah Kanjeng Nabi hijrah niku pun wonten sahabat yang hijrah yang mampir teng Nusantara. Tetapi wonten niku buktine bahwa Islam pun masuk teng tanah Jawa menika pada abad ke-10 Masehi. Ada namanya Fatimah binti Maimun yang dimakamkan di Leran Gresik, Jawa Timur. Niki usianya sudah 10 abad. Jadi kalau dari sekarang niku sekitar 1.100 tahun yang lalu. Niki pun wonten Islam teng tanah Jawa. Tiang estri teng daerah Leran Gresik asmonipun Dewi Fatimah binti Maimun. Niku abad ke-10. Abad ke-12 teng Kediri. Kediri niku nate nggadah raja arane Prabu Jayabaya yang kemudian meramalkan bahwa Jawa niki bakale napa? Bakale tenggelam, wonten sing sanjang bakale pecah dan lain sebagainya. Lan jenengan nak kapan wonten teng mriki alumni Lirboyo teng Kediri niku, Lirboyo niku kapan tanggal 6 santri-santri kenging dolan teng kota. Nah teng kota niku wonten makome Mbah Wasil, Syekh Wasil.
Syekh Wasil itu asli dari Persia, diundang oleh Prabu Joyoboyo teng Kediri untuk nopo. Prabu Jayabaya niki ingin belajar tentang perbintangan, bahkan tentang ramalan-ramalan yang diucapkan oleh Prabu Jayabaya niki sudah atas persetujuan daripada Syekh Wasil. Ini abad ke-12. Istimewa Jawa niku. Wonten malih para rawuh hadirin wal hadirat Syekh Jumadil Kubro. Niki sing kula critakake niki ulama-ulama yang datang ke tanah Jawa sebelum Wali Songo. Karena Wali Songo niku para bapak ibu adalah satu wadah dakwah. Wali Songo itu adalah satu wadah dakwah. Mereka mendakwahkan Islam pada abad ke-14. Kulo cerita Fatimah binti Maimun niku abad ke-10, Syekh Wasil abad ke-12. Jadi para bapak ibu 400 tahun sebelum Wali Songo menerangkan menyebarkan agama Islam teng tanah Jawa niki pun wonten wali-wali yang luar biasa. Termasuk yang ketiga, nak kapan sing pertama Dewi Fatimah binti Maimun, yang kedua wonten Syekh Wasil, wonten malih Syekh Jumadil Kubro. Niki wonten makomipun wonten teng daerah Mojokerto. Niki sing masyhur teng mriku, meskipun teng Semarang niki nggih wonten teng sebelah Terboyo niku. Lah wonten teng mriku makam Syekh Jumadil Kubro. Wonten malih teng Karawang menika adalah Syekh Hasanuddin Kuro. Niku teng Karawang niku abad ke-13. Maka sebelum Wali Songo mendakwahkan agama Islam teng tanah Jawa, maka tanah Jawa sudah kemasukan wali-wali yang luar biasa. Termasukipun petilasan yang ada di Gunung Tidar, yakni petilasannya Syekh Subakir. Beliau adalah Wali Songo generasi pertama yang berasal dari tanah Syria. Beliau ditunjuk ke tanah Jawa dari seorang raja bersama dengan 200.000 pasukan sampean mirengke. Syekh Subakir ke tanah Jawa itu bersama dengan 200.000 pasukan, 200.000 pasukan untuk menaklukkan Memedi sing wonten teng tanah napa Jawa. 200.000 pasukan niki para bapak ibu yang dibawa oleh Syekh Subakir tidak berusia lama. Hanya dalam beberapa bulan pun kantun 20.000 wong. 200.000 dikurangi 20.000 wong. 20.000 wong niku terus sisane teng pundi? Dipangan karo mak lampir. Lho saestu. Mak lampir itu bapak ibu namanya memang fiksi. Tetapi ketika itu zaman Sunan Kudus abad ke-15, rajanya namanya Raden Fatah. Lho niki sampean mireng kene. Rajanya namanya Raden Fatah niku abad ke-15. Raden Fatah niku lahir tahun 1480 sekian. Jadi hampir masuk abad ke-15. Kerajaan Demak berdiri pertama niku abad 14 akhir. Nah, beliau niku para bapak ibu sezaman dengan Sunan Kudus, sezaman dengan Sunan Kalijogo. Sakderenge niku adalah Syekh Subakir niku wau. Syekh Subakir niki adalah merupakan Wali Songo generasi pertama bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim. Nah niki para rawuh hadirin wal hadirat. Sakmangke Syekh Maulana Malik Ibrahim Syekh Subakir pun kapundhut diganti kemudian Raden Rahmat atau yang disebut dengan Sunan Ampel. Sunan Ampel nggadah putra Sunan Bonang, Sunan Bonang nggadah murid namanya Sunan Kalijogo. Nak teng mriki katahe Sunan Jogo kalih beto pancing. Nah, niku arane Sunan Jogo wonten napa mboten? Rawuh mboten tiyange. Teng panggung niku. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.
Sunan Kalijaga nggadah murid arane Joko sinten? Lah Tingkir niku. Joko Tingkir niki para rawuh hadirin wal hadirat adalah satu dari putra seorang bupati yang dianggap ingin memberontak oleh Sultan Trenggono Demak Bintoro. Maka bapaknya Joko Tingkir itu kemudian dibunuh karena dianggap akan memberontak. Tetapi Joko Tingkir ini tidak punya dendam sama sekali kepada Sultan Trenggono. Bahkan beliau niku belajar kepada Sunan Kalijaga dan akhirnya mengabdi kepada Sultan Trenggono. Sultan Trenggono ini adalah putranya Raden Patiunus. Raden Patiunus adalah putranya Raden Fatah. Jadi Sultan Trenggono niki adalah cucu daripada adalah cucu putra daripada Raden Fatah yang melanjutkan kerajaan Demak niku. Tetapi kemudian nalika Sultan Trenggono niki mau wafat, niki gejolak di mana-mana. Banyak kabupaten-kabupaten adipati-adipati yang ingin memberontak kepada Sultan Trenggono. Begitu Sultan Trenggono wafat, maka terjadilah nopo arane nggih? Terjadilah perebutan kekuasaan. Terjadilah perebutan kekuasaan. Maka teng mriku akhirnya wonten pembunuhan-pembunuhan. Terakhir yang terbunuh adalah Arya Penangsang. Yang membunuh Arya Penangsang adalah bukan Joko Tingkir secara langsung. Joko Tingkir niki nyuwun tulung kepada orang siapa yang mampu membunuh sinten arane wau Arya Penangsang akan diberi tanah teng alas Mentaok kalih teng Pati. Maka wonten tiyang kalih sing akhirnya berhasil membunuh Arya Penangsang, namanya Ki Ageng Panahan, yang kemudian diberikan alas Mentaok. Alas Mentaok niku kemudian jadi Mataram Islam. Ki Ageng Panahan lajeng Sutawijaya, larene Sutawijaya, baru kemudian Sultan Agung. Abad kepinten Sultan Agung? Abad ke-16. Dadi para bapak ibu, Sultan Agung kalih Wali Songo niki selisihnya jauh. Kalau Wali Songo niku abad ke-14, awak dhewe nggadah kerajaan Islam, punya kerajaan itu dari awal abad 15 sampai ke-16. Niki para rawuh sampai sakniki. Sultan Agung niki kemudian wafat digantikan putranya Amengkurat I, Amengkurat II, Amengkurat III. Nah Amengkurat III niki kathah kecocokan kalih VOC kalih Londo, akhirnya pecah. Terjadilah perjanjian Giyanti abad ke-17, maka kemudian Mataram pecah jadi dua, ada Kasunanan Surakarta, wonten Kasultanan Yogyakarta, yang akhirnya rajanya disebut dengan Hamengkubuwono. Hamengkubuwono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sakniki yang 10. Niki para rawuh hadirin wal hadirat. Lah kapan awake dhewe niki belajar maulid, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, teng mriki nak malam Jumat maulid sing diwaca Barzanji napa Tiba? Napa Simtud Durar? Bapak Ibu, Tiba niku abad ke-16. 400 tahun dari sekarang. Jadi Tiba niku pun biyen pun kuno. Pun biyen pun kuno. Mula kula panjenengan sami belajar lagu Tiba, Mahalul Qiyam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika niku pun mulai abad ke-16. Bahkan sebelum itu Tiba belum muncul, peringatan Maulid di zaman Raden Fatah sudah diadakan, namanya sekatenan. Kenapa disebut sekatenan? Sebetulnya berasal dari kata syahadatain. Cuma mergo tiang-tiang zaman semonten tasih dereng wonten TPQ, Pak ngomong syahadatan boten saged dadine sekaten.
Maka setiap kali peringatan Maulid Nabi masuk bulan Rabiul Awal, sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, sedaya para kiai-kiai yang tersebar di beberapa kabupaten di bawah kepemimpinan Sultan Raden Fatah diundang ke Demak Bintoro untuk nopo niku ngafalke Quran, khataman Quran. Begitu tanggal 12 Rabiul Awal, maka ada yang namanya sekatenan, selamatan geden-gedenan. Sehingga para rawuh hadirin wal hadirat rahimakumullah, tradisi sekatenan niku mudhun turun menurun ke Pati Yunus, turun lagi ke Sultan Trenggono. Sultan Trenggono nggadah mantu arane Joko Tingkir, niku mantune Sultan Trenggono. Sekatenan niki terus sampai kepada Mataram baru, yakni Sultan Agung, sekatenan jalan terus. Sampai kemudian tahun 1622 Sultan Agung niki mengutus seorang yang namanya Mandurorejo. Mandurorejo niki yang kemudian menguasai wilayah Pekalongan Batang. Mbah Mandurorejo. Mandurorejo niki yang pertama kali sing nguasai tanah Batang kalih Pekalongan nih. Sakderenge niku arane Mbah Baurekso untuk mbabat tanah teng daerah Batang Pekalongan niki. Asale mbiyen niku mboten istilah Batang Pekalongan, tapi tasih alas napa? Roban. Alas Roban niki Masya Allah jine kathah, sing arane Mak Lampire napa? Kathah. Maka Sultan Agung mengutus Mbah Baurekso untuk menghempaskan mereka semua. Kalah, begitu menang Mbah Baurekso, maka kemudian diutus Mbah Mandurorejo sing sakniki makome nak mboten keliru napa teng Kaliwung napa teng Kendal. Maka Batang kalih Pekalongan niki sebetulnya usianya sama, hampir 400 tahunan. Dan itu sama dengan usianya Tibak niku para Bapak Ibu. Dan kemudian acara sekatenan niki terus menjadi sebuah tradisi. Napa malih nalika Nusantara tanah Jawa niki kerawuhan para Alawiyin saking Yaman yang diperkirakan awit abad ke-17 sampai ke-18. Menika kathah para Alawiyin, para habaib dari Yaman datang ke Indonesia, wabil khusus datang ke tanah Jawa. Beliau kemudian menyebarkan agama Islam dengan luar biasa. Termasuk diantaranya Mbah Hasan Surgi. Ngertos mboten jenengan? Mbah Hasan Surgi bin Yahya menika makomipun wonten teng Kramat niku abad ke-18 dalam Pasekaran Batang niku abad ke-18. Beliau itu adalah telik sandinya Pangeran Diponegoro, dan Pangeran Diponegoro itu adalah putra selir dari Hamengkubuwono III. Kenapa beliau tidak diangkat menjadi raja? Karena beliau putranya selir, jadi tidak bisa jadi raja. Beliau Mbah Hasan Surgi niki istimewa. Habib beliau bin Yahya sama dengan guru kita famnya Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya, dan banyak lagi bin Yahya yang kemudian nopo arane mengabdikan dirinya untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Banyak dari beliau-beliaulah niki para rawuh hadirin wal hadirat, termasuk dari jad beliau, dari kakak beliau Habib Abu Bakar Dinggersik, kemudian turun kepada beliau Maulana Al-Habib Ali Zainal Abidin Asgaf, wonten malih Habib Syekh Asgaf dan lain sebagainya. Awake dhewe mengenal Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dadi nak diruntut para bapak ibu ke atas, peringatan Maulidin Nabi ini bukan bid'ah, bukan bid'atul dolalah, tetapi adalah bid'atul hasanah. Bahkan Kanjeng Nabi ketika dipuji oleh sahabat Ka'ab bin Zuhair, beliau senang, beliau gembira, bahkan sampai sahabat Ka'ab bin Zuhair diparingi sorban oleh beliau saking senenge. Mula panjenengan jangan sesekali berhenti untuk memuji terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lho niki awak dhewe wong Batang niki ngapunten, aja nganti kepaten obor.
Beliau Syekh Maulana Al-Maghribi niku abad keberapa? Syekh Maulana Al-Maghribi yang makamnya ada di Wonobodro niku abad ke-14. Beliau bersama dengan Syekh Maulana Malik Ibrahim, bersama dengan Syekh Subakir, bersama dengan Syekh Maulana Ishak menyebarkan agama abad ke-14. Sampai bayangkan, dari sekarang selisihnya sekitar 800 tahun para bapak ibu. Belum ada Innova, belum ada Pajero. Beliau jauh dari mana? Syekh Maulana Al-Maghribi itu dari Afrika. Kalau naik pesawat 21 jam dari Maroko, Afrika, 21 jam. Pada waktu itu dereng wonten pesawat, ngagemen apa kapal, dan alat yang dipakai adalah masih layar. Ngoten niku dari Maroko jauh-jauh datang ke tanah Jawa, cemantel wonten teng Wonobodro, sedo teng Wonobodro. Untuk siapa? Panjenengan tiang-tiang Batang. Subhanallah, luar biasa. Niki para rawuh. Mula ngapunten, awake dhewe belajar sejarah niku penting. Maka ngapunten, jangan menyalahkan orang sing ngarang Joko Tingkir ngombe napa? Dawet. Kula kadang-kadang mikir, Joko Tingkir ngombe dawet kula ngeten, ya coke wayah semono wis ana dawet coke. Coke. Jangan menyalahkan orang itu, tetapi siapa yang perlu disalahkan? Lo awake dhewe, wong awake dhewe mboten nate nyeritake Joko Tingkir kok, leres napa mboten? Jenengan sebagai tiang Batang nate mboten nyeritake Syekh Maulana Al-Maghribi. Halo. Nggih, Pak. Jadi kenapa kita itu sekarang tidak tahu tentang sejarah para pendahulu kita? Kenapa? Lawang tuane dhewe ra ngerti kok. Mula pantes mawon bocah-bocah nalika wonten nyanyian Joko Tingkir ngombe dawet do meneng do joget-joget ra ngerti sejarah. Sing salah sapa? Ya sing salah awake dhewe, wong mboten nate wonten sejarah kok. Malah sekarang pelajaran sejarah 1 minggu di sekolah itu hanya 1 jam. 1 jam pun itu hanya 45 menit. Iya, itu kalau gurunya datangnya tepat waktu. Wong kantor karo kelas jaraknya adoh kok. Kadang-kadang ngajari mong 30 menit ngoten, ditambah gurune wis tuwa. Mulangi sejarah persis kaya fosil. Makanya para rawuh hadirin wal hadirat ngapunten, Bawang Limpung Tersono niki ngapunten adalah satu daerah yang dulu di zaman Mataram kuno sudah dicatat sekitar abad ke-7 Masehi. Itu ada Mataram kuno. Mataram kuno niku nggih sing sakniki Mataram baru Islam niku mbiyen Mataram kuno. Di daerah Bawang niki kan wonten napa arane? Wonten candi. Leres napa mboten? Di Bawang ada candi, di Pekalongan ada candi. Pusatnya di mana? Di Dieng, para bapak ibu, namanya Candi Arjuna. Lah ditarik dari sini, dari Tersono, dari Bawang, dari Limpung, ditarik niki teng Boja. Teng Boja niki wonten napa arane candi. Ditarik nginggile malih niku wonten Gedong Songo, teng mriku pusate. Jadi Bawang, Limpung, Tersono, Boja, kemudian Gedong Songo, Pekalongan, Dieng niki masih satu napa arane? Satu jalan Mataram kuno. Rojone arane Sailendra. Dulu di abad ke-7 Masehi tahun 700-an, tanah Jawa niki baru punya 3 pelabuhan. Satu niku wonten teng Celong, ngertos Celong mboten? Niki nak ampun diceritake ngeten. Oh iya. Celong itu merupakan pelabuhan zaman Sailendra 1300 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Maka di Celong niku kan watu. Jenengan pun nate mriku napa dereng? Pun, Celong niku watu. Watu sing dianggap keramat oleh orang-orang setempat. Kula nate tanglet, kula nate mriku kok. Kula teng Celong kula matur, Pak, Celong niki asline napa? Asline watu, Pak Kiai. Lho pun diwatuni lah niku. Bahkan bukan hanya batu Celong, ada wonten watu mbah nopo niku kula mboten apal.
Wedal niku kula mboten beto tim kedai bincang asale. Kula piyambakan mriku kalih anak bojo. Wedal semonten kula ngujo saking griya pengen ngerti celong. Jadi celong itu batu yang dianggap keramat karena dulunya batu ini pernah menyelamatkan satu kompi ketika dikejar oleh Belanda. Ndelik niku teng wingkinge watu celong niku mboten ketinggalan padahal sak kompi niku tiange kathah. Niki celong. Jadi teng Batang niku pelabuhan 1300 tahun yang lalu niku celong. Nak teng Pekalongan teng pundi? Teng Ndoro. Jadi Ndoro niku ngertos Ndoro mboten jenengan? Nate teng Ndoro. Ndoro niku para bapak ibu dulu adalah pesisir. Lah nak Ndoro pesisir noyontaan napa? Laut. Bahkan ketika Panglima Cheng Ho lah niki Panglima Cheng Ho niku abad ke-12. Abad ke-12 niku Pekalongan kalih Batang niki jek sepi menungso. Jek sepi napa? Menungso. Napa malih 1300 tahun yang lalu jek sepi menungso. Pernah ditemukan nggih satu piring Cina. Jadi piring niku peninggalan Cina jenengan nak teng makame Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati niku teng tembok-tembok niku kan kathah napa arane piring-piring ornamen-ornamen dari Cina. Lah teng pasar Banyurip. Nah niki teng pasar napa? Banyurip. Ketika Panglima Cheng Ho mendarat di Pekalongan niku teng pasar Banyurip abad ke-12. Bahkan abad ke-11 niku Marco Polo pernah datang ke tanah Jawa. Niki nak belajar sejarah niki para bapak ibu. Marco Polo itu bukan cerita napa arane, bukan cerita dongeng niku temenanan wonten. Marco Polo itu dari Eropa. Itu yang mencatat para bapak ibu, para wali songo, para generasi sadurunge wali songo kados Mbah Wasil, Mbah sinten. Dadi Ndoro niku mbiyen niku pesisir. Selisih 100 tahun, selisih 200 tahun dari abad ke-7 sampai abad ke-12 niku laut niku pun teng Banyurip. Ada yang namanya peristiwa sedimentasi. Sedimentasi niku akibat efek alami bumi di mana kemudian air itu mengalami penyusutan dan pengerasan. Nah niki para rawuh hadirin wal hadirat para jamaah rahimakumullah. Oleh karena itulah ngapunten awak dhewe niki sebagai generasi bangsa ampun ngantos awak dhewe mboten ngertos sejarahe awake dhewe. Saestu. Ngapunten para bapak ibu panjenengan kenging ziarah teng makam Wali Songo. Tapi ojo nganti ora tahu ziarah nang makam wong tuane dhewe. Wonten tiyang sampai urunan 1.500.000 mung pengen ngerti ziarah nang Bali. Tapi tenger makam wong tuane dhewe pecah ora tau didandani, wonten napa mboten? Wonten napa mboten? Kok mulai ket wau kathah terus niku pripun? Ora kelingan. Aja nganti ra kelingan. Niki kula cerita malih niki, ngapunten sekedhik. Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya menjadi pimpinan thariqah sedunia bukan tanpa alasan. Kula selama nderek ke beliau, masya Allah, beliau itu membangun dengan sedemikian rupa indahnya makam mbah-mbahnya, makam kakek-kakeknya. Al Habib Abu Bakar bin Yahya wonten teng Kayung Geritan, makam romonipun piyambak Habib Hashim, Habib Ali, kemudian makam Habib Hashim, kemudian makam sing teng Semarang Mbah sinten arane Habib Hasan utawa yang disebut dengan Mbah Singo Barong. Teng Semarang mawon wonten 3 niku dicungkup dengan sedemikian rupa. Dereng malih Habib sinten arane Sohib Rotibul Kubro di Ciledug, Habib Hasan di Ciledug. Niku dibangun sedemikian rupa. Kalau kadang mikir, oh ini salah satu penyebab Habib Lutfi memiliki keutamaan karena beliau bukan hanya nyenengke wong tua nalika wong tuane tasih gesang, bahkan beliau meskipun sudah wafat ngoten tasih diuri-uri masih dihidupkan.
Bahkan teng Semarang niku setiap tahun tasih dihauli, bahkan nalika corona mawon tasih haul. Nggih napa Habib? Tasih haul. Lho awake dhewe niki ngapunten kadang-kadang duwe mbah ra tau dihauli. Leres napa mboten? Kula ngapunten, kula mboten percaya nak jenengan nate ziarah teng makam canggahe jenengan. Cok ra wis ra ngerti, iya canggahku sapa? Nak mbah cek ngertos, buyut cek ngertos, tapi canggah jawabane mbuh canggahe sapa? Pun ilang. Iki nak awake dhewe. Mula kula mboten purun tiang-tiang tersana niku aja nganti lali karo mbah-mbahe. Ditulis nak kapan wonten mbah sing sedo ditulis. Tulis menjadi catatan sejarah keluarga minimal. Dadi mangke putu-putune jenengan paham mbahku sapa lho iki. Sapa maneh iki. Lah makome sebelah ndi kene. Cetha. Aja kok nganti mbah makome mbah nang ndi mbuh mbiyen nang kene. Lah saiki mbuh mlaku dhewe cak wis pindah lho. Niki para rawuh hadirin wal hadirat. Mula panjenengan aja nganti mboten ngerti sejarah. Makaten napa ingkang saged kula aturaken nyun pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun, mugi-mugi sejarah tentang napa niki tentang Maulid, bahwa Maulid bukan dari dinasti Fatimiyah, tapi itu sudah ada sejak dulu, bahkan sudah ada sejak zaman Rasul, saged membuka pikiran kita. Dan kita harus bangga dengan Maulid, karena Maulid ini adalah kebiasaannya para wali songo. Amin Allahumma. Makaten sang kula nyuwun pangapunten, bokonge inul dicokot ula, cekap semanten atur kaula. Allahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihadarakan jazakallah ahsanal jazaa, jazakallah khair kepada beliau guru kita Al-Ustaz Kiai Abdul Khalid Ma'rufi yang sudah menjelaskan sejarah awal mula kenapa tersono dalu niki wonten Maulid. Jadi yang pertama kali Maulid adalah di abad ke-7 Masehi tadi. Jadi istilah beliau mengatakan solawatan kempal-kempal ngeten niki bukan barang baru, bukan sesuatu yang baru, tapi karena kita mengikuti jejak dari para guru-guru kita, mengikuti jejak dari para leluhur kita, insya Allah nyenangke bungahke kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua tadi, kenapa kok wonten lagu Joko Tingkir ngombe dawet? Sing salah niku sanes sing ngarang, tapi yang salah karena sing ngerti sejarah nggak pernah menceritakan sejarah sebenarnya Joko Tingkir. Tapi wonten hikmah, gara-gara wonten lagu Joko Tingkir ngombe dawet, akhirnya sedaya para kiai, para ulama berbicara soal sejarah aslinya Joko Tingkir kados napa. Akhirnya jenengan saged ngertos bahwa Joko Tingkir sebenarnya adalah raja luhur, wali lan tiyang sae. Ngeten nggih? Nah, kalau orang nggak ngerti sejarahnya Joko Tingkir makanya tidak menghormati Joko Tingkir. Begitu juga kalau ada orang tidak menghormati Maulidin Nabi, nek onten tiang niku boten menghormati majlis sholawat. Karena apa? Karena memang orang itu nggak kenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingatan niku. Jadi kalau nek wonten tiang niku wonten diwaosi Maulid, waosi sholawat, tapi kok boten ngregani, malah digawe joget-jogetan, malah digawe semrawut, digawe ora karo-karuan. Dikarenakan memang orang itu nggak kenal Nabi Muhammad, nggak kenal sejarah hidupnya Nabi, maka menganggap Nabi Muhammad adalah manusia biasa, manusia yang kados kula lan panjenengan sami mawon. Walaupun toh memang ada dalil, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Allah dawuh bahwa Allah niku berfirman dalam Al-Qur'an bahwa Allah mengutus Nabi Muhammad niku min anfusikum, dari bangsa jenengan menungso sami kalian kula, bukan malaikat, bukan jin. Tapi Nabi Muhammad itu bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia luar biasa. Akhlaknya paling sempurna, fisiknya paling sempurna, budi pekertinya paling sempurna, nasabnya paling sempurna, dan imannya paling sempurna adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karenanya niki bejo masyarakat desa Margosono, kecamatan Tersono niki dalu niki kempal, baca maulid, baca sholawat. Insya Allah tidak ada satupun yang sia-sia, yang mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya,
mengorbankan jiwa raganya malam hari ini untuk suksesnya maulid ini, semuanya diganjar pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat pun dikabulkan oleh Gusti Allah. Anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh-solehah, rezekinya diberikan rezeki yang halal dan thayyibah, pekerjaannya diberikan berkah oleh Allah, dan insyaallah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sebabnya napa Beb? Kita kok mengadakan maulid jenengan nek ningali dalu niki majelis terkesan seperti sederhana. Jenengan lungguh teng ngisor, udan-udan, otok teles sithik klambine nggih. Tapi insyaallah niki jenengan nek ngertos acara dalu niki bukan hanya panjenengan yang duduk di sini. Malaikat-malaikat Gusti Allah dalu niki kembal kalian jenengan sareng-sareng muji Nabi Muhammad, sholawat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, istimewa. Niki maulid, niki majlis model ngeten niki adalah majlis yang dibanggakan oleh malaikat-malaikat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mugi-mugi margosone niki malam niki maulid kula pertama kali mlebet teng mriki, cuman karena hujan, maka yang datang hanya 80% isi lapangan. Niki nek wau boten jawah, insyaallah sampai tekan genteng-genteng omahe wong ngono. Saking ora muat nggih panggonan, tekan genteng-genteng niku insyaallah. Tapi insyaallah berkah manfaate rahmate boten kurang insyaallah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Adimis sunnah.